Romano konfirmasikan Man United bersedia jual bek bulan ini. Menurut orang dalam transfer Fabrizio Romano, Manchester United akan mengizinkan Tyrell Malacia pergi pada bulan Januari ini jika ada tawaran yang sesuai. Romano, sumber terpercaya di bursa transfer, telah menyatakan bahwa Malacia mungkin akan keluar dengan status pinjaman pada awalnya, dengan klausul potensial untuk membuat kepindahan tersebut permanen. Khususnya, Romano mengklarifikasi di platform media sosial X bahwa terlepas dari spekulasi, klub Italia Como, tempat Cesc Fabregas berperan, tidak sedang dalam pembicaraan untuk bek Belanda tersebut. Tyrell Malacia bisa meninggalkan Man United sekarang jika ada proposal yang bagus, bahkan dengan status pinjaman awal dengan klausul pembelian. Namun dia bukan target klub Italia Como. Tidak ada pembicaraan meskipun ada laporan, kata Romano. Malacia, yang pindah ke United dari Feyenoord pada musim panas 2022 dengan biaya yang berpotensi naik hingga 14,7 juta pounds, mengalami keterbatasan waktu bermain musim ini, dengan hanya 4 penampilan. Penampilannya sebagai pemain pengganti baru-baru ini melawan Arsenal menandai menit-menit pertamanya di lapangan sejak akhir Desember, setelah pulih dari cedera lutut parah yang membuatnya absen selama lebih dari setahun. Potensi kepergian Malacia sejalan dengan pergeseran strategi United di bawah manajer baru Ruben Amorim, yang ingin memperkuat skuad agar sesuai dengan pendekatan taktisnya. Napoli ajukan tawaran 45 juta euro untuk Alejandro Garnacho. Napoli dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro untuk pemain sayap Manchester United Alejandro Garnacho, saat mereka ingin menggantikan Hicha Kvaratskhelia. Menurut Sport Italia, Antonio Conte telah mengidentifikasi Garnacho sebagai pengganti potensial untuk Kvaratskhelia, yang tampaknya akan segera pindah ke Paris Saint-Germain setelah pelatih tersebut mengonfirmasi keinginan pemain sayap tersebut untuk hengkang. Klub Italia tersebut telah mengajukan tawaran sebesar 45 juta euro, tetapi tawaran mereka tidak sesuai dengan perkiraan United untuk pemain Argentina tersebut. Mereka lebih suka menerima 60 juta pounds untuk pemain Argentina tersebut, yang akan mewakili keuntungan murni bagi klub berdasarkan aturan keuntungan dan keberlanjutan PSR karena ia merupakan lulusan akademi klub tersebut. Garnacho juga diminati Juventus, yang juga dilaporkan telah mengajukan penawaran untuk pemain sayap tersebut. Namun, tidak jelas apakah mereka memiliki keuntungan apapun atas Napoli dalam mengejar pemain berusia 20 tahun tersebut. Ia bergabung dengan klub tersebut pada tahun 2020, setelah sebelumnya bergabung dengan Akademi Muda Atletico Madrid. Garnacho telah tampil 30 kali di semua kompetisi musim ini dan mencetak 8 gol, serta mencatatkan 5 assist. Ia juga telah 8 kali memperkuat Argentina. Man United berdiskusi untuk merekrut bek seharga 33 juta pounds. Menurut media berita Portugal terkemuka A Bola, Manchester United telah memasuki diskusi mengenai kemungkinan transfer Januari untuk bek tengah Sporting CP, Gonçalo Inacio. Berita ini mengejutkan mengingat pernyataan Ruben Amorim sebelumnya tentang tidak ingin menggaet mantan klubnya selama jendela transfer musim dingin. Namun, tampaknya dinamika di Manchester United telah menyebabkan perubahan strategi, dengan peminjaman yang mencakup kewajiban untuk membeli sekarang sedang dipertimbangkan. Inacio, yang berusia 23 tahun, telah menjadi sosok penting bagi Sporting, tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Penampilannya tidak hanya memperkuat posisinya di Sporting tetapi juga menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa, termasuk Manchester United. Ketertarikan Manchester United pada Inacio didorong oleh potensi kekosongan yang ditinggalkan Victor Lindelof, yang kontraknya akan berakhir musim panas mendatang dan saat ini sedang menepi karena cedera. Hubungan yang terjalin antara Inacio dengan agennya,
Miguel Pinho, yang juga mewakili Kapten Manchester United Bruno Fernandes, menambah lapisan intrik dan kemungkinan dalam negosiasi tersebut. Kontrak Inacio, dengan klausul pelepasan yang ditetapkan sebesar 60 juta euro, tetap berlaku hingga 2027, yang merupakan komitmen finansial yang signifikan bagi Manchester United. Laporan menunjukkan bahwa klub siap menyetujui kewajiban pembelian sebesar 33,6 juta pounds sebagai bagian dari kesepakatan pinjaman apapun. Arsenal dan Manchester United tertarik pada Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic masih menjadi topik hangat di Juventus karena penyerang asal Serbia itu bergulat dengan performa yang tidak menentu dan hubungan yang rumit dengan klub. Meskipun mencetak 12 gol di berbagai kompetisi, termasuk Serie A dan Liga Champions, kontribusinya tidak konsisten, yang menimbulkan pertanyaan tentang masa depannya di Turin. Yang memperparah situasi adalah gajinya yang besar sebesar 12 juta euro per tahun, yang berbenturan dengan strategi Juventus untuk mengurangi biaya. Dengan kontraknya yang akan berakhir pada Juni tahun 2026, klub menghadapi keputusan penting terkait masa depannya. Calcio Mercato melaporkan bahwa Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, menyadari bahwa menyelesaikan situasi Vlahovic akan menjadi salah satu tantangan terbesarnya. Niatnya jelas, menjual Vlahovic dengan harga tidak kurang dari 60 juta euro. Akan tetapi, tugas ini menjadi rumit karena gaji pemain yang tinggi dan sisa durasi kontraknya, yang membatasi pengaruh Juventus dalam negosiasi. Mengingat tuntutan finansial dan ambisi Vlahovic, kepindahannya ke salah satu klub terkaya di dunia tampaknya mungkin terjadi. Giuntoli dilaporkan tengah menjajaki minat dari Manchester United, yang tengah mencari penyerang top. Selain itu, Arsenal telah lama mengagumi Vlahovic, setelah sebelumnya berusaha merekrutnya sebelum ia bergabung dengan Juventus dari Fiorentina. The Gunners memandangnya sebagai solusi potensial untuk memperkuat opsi penyerangan mereka. AC Milan jadwalkan negosiasi lanjutan dengan Rashford. AC Milan ngebet mendatangkan Marcus Rashford Januari ini. Rossoneri pun menjadwalkan pembicaraan baru dengan Manchester United untuk menemukan formula transfer Rashford. Gara-gara hubungannya yang sudah tidak harmonis dengan manajer Ruben Amorim, Marcus Rashford dikaitkan dengan pintu keluar Manchester United Januari ini. AC Milan kemudian menjadi salah satu tim yang paling ngebet mendatangkan striker asal Inggris, dan diklaim sudah membuka negosiasi awal dengan pihak MU. Dalam laporan terbaru yang dihimpun dari Sky Sport Italia, Milan dikatakan akan menggelar pembicaraan lanjutan dengan Setan Merah pada awal pekan ini, terkait formula dalam memboyong Rashford ke San Siro. Laporan Sky Sport Italia menyebutkan bahwa Milan ingin memboyong Rashford dengan status pinjaman, disertai dengan opsi permanen pada akhir musim nanti. Manchester United sendiri awalnya ingin melepas Rashford dengan status permanen, tetapi klub pimpinan Sir Jim Ratcliffe berubah pikiran dan bersedia untuk melepas sang pemain ke klub lain dengan status pinjaman. Isu yang kini dibicarakan oleh Milan dan MU adalah tentang bagaimana porsi pembagian pembayaran gaji Rashford di masa peminjamannya. Rashford sendiri di kontraknya bersama MU sekarang mendapatkan gaji sebesar 300.000 pounds per minggu. Rossoneri merasa keberatan untuk membayar secara penuh gaji Rashford tersebut di masa peminjamannya.